Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena taufiknya kita bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya dan kita bisa menghadiri majelis ilmu pada kesempatan petang hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah, atau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-ikhlas di dalam ucapan-ucapan kita dan perbuatan-perbuatan kita. Dan kita akan memulai pelajaran yang baru insyaallah setelah kita bersama-sama telah membaca kitab Syurutus Shalah. Setelah kita membaca kitab Syurutus Shalah, berdasarkan atau mempertimbangkan SMS yang masuk, yang mengusulkan beberapa macam pelajaran, beberapa SMS masuk saya. Kemudian setelah saya musyawarahkan dengan Al-Ustaz Fandi Ahmad Afandi, saya putuskan untuk kita bersama-sama mempelajari tafsir, dan kita pilihkan tafsir Juz Amma. Untuk sementara ini kitabnya belum ada, atau nanti memang kita tidak menggunakan satu kitab, tapi yang paling mudah untuk kita ambil faedahnya biasanya adalah syarah atau keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Insyaallah nanti setelah pertemuan berikutnya kita akan mulai memasuki tafsir. Sementara ini minimal pengumuman. Bisa jadi pengumuman selesai sudah. Ini pengumuman, bahwasanya kita akan bersama-sama mempelajari kitab atau kita mempelajari tafsir. Namun sebelum kita membahas masalah tafsir, atau sebelum kita masuk pada pembahasan tentang masalah tafsir secara ayat per ayat, mungkin kita perlu menjelaskan untuk sebagai pengantar ya, apa itu tafsir. Apa yang dimaksud dengan tafsir dan apa hukum mempelajari tafsir. Nah, di antara definisi tafsir, para ulama menyebutkan beberapa ta'rif, definisi dari tafsir, dan bermacam-macam definisinya. Namun di antaranya yang ingin kita sampaikan dan kelihatannya wallahu alam ini merupakan tafsir yang paling lengkap, atau penjelasan yang paling lengkap tentang mana tafsir, atau penjelasan yang paling ringkas tapi mencukupi untuk menjelaskan apa itu makna tafsir, yaitu ta'rif yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Ushul Tafsir, dalam kitab beliau memiliki kitab Ushul Tafsir. Dalam kitab Ushul Tafsir, beliau mengatakan makna tafsir adalah bayan ma'ani Al-Quran Al-Karim. Tafsir adalah bayan ma'ani
Al-Quran Al-Karim. Penjelasan tentang makna dari Al-Quran Al-Karim. Apa maknanya? Apa yang terkandung dalam makna ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ini tafsir. Apa hukumnya? Disebutkan juga dalam kitab tersebut, dalam kitab Ushul fi Tafsir oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan hukumnya adalah wajib. Mempelajari tafsir itu hukumnya wajib. Di antara dalilnya yang disebutkan oleh beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 29. Yaitu Allah taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Kitab yang kami turunkan kepada engkau, itu apa? Kepada engkau di sini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab yang mubarak, kitab yang penuh dengan barokah, penuh dengan kebaikan. Liyadabbaru ayatihi, agar kalian mentadabburi ayat-ayatnya. Agar kalian mentadabburi ayat-ayatnya. Sini diterangkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya. Al-Quran yang memiliki sifat apa tadi? Sifat barokah, memiliki sifat penuh dengan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan. Itu ternyata dikatakan dalam ayat ini tujuannya adalah liyadabbaru, agar mereka manusia, agar umatmu mentadabburi ayat-ayatnya. Kitab ini diturunkan oleh Allah supaya ditadabburi. Nah, apa itu tadabbur? Tadabbur itu apa? Ya, tadabbur diterangkan juga oleh para masyayikh. Di antaranya dikatakan tadabbur adalah ta'ammul fil alfaz, memperhatikan lafaz, memikirkan, memikirkan lafaz-lafaznya. Untuk apa? Lil wusul ilal ma'ani. Lil wusul ilal ma'ani, untuk sampai kepada mengetahui maknanya. Makna apa tadi? Ya, makna di sini maksudnya makna Al-Qur'an. Ini tadabbur adalah memperhatikan lafaz-lafaznya, lafaz ini maknanya apa, diperhatikan, sehingga dengan itu dia akan tahu maknanya. Dengan memperhatikan dia akan mengetahui maknanya. Nah, sehingga untuk bisa mentadabburi maka seorang harus memperhatikan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran sampai mencapai kepada mengetahui apa? Makna. Itu namanya tadabbur. Memperhatikan, bukan memperhatikan bagus tidak bagusnya tulisan, warna merah, warna bukan. Mentadabburi, ini maknanya apa? Maknanya apa? Sampai dia mencapai pada tujuan apa? Mengetahui maknanya. Sampai dia mengetahui maknanya. Artinya tadabbur itu tidak akan bisa tercapai kecuali kalau orang itu memahami maknanya, memahami makna kalimat dalam Al-Quran. Ini baru sampai pada perkara yang dikatakan dengan tadabbur. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Muqaddamah fi Ushul Tafsir, beliau mengatakan wa tadabburul kalam biduni fahmi ma'anihi la yumkin. Mentadabburi ucapan tanpa memahami maknanya itu tidak mungkin. Seorang tidak mungkin akan bisa mentadabburi kecuali kalau dia sampai memahami maknanya. Kalau tidak sampai memahami maknanya, maka dia belum apa? Belum mentadabburi. Sementara Al-Quran ini diturunkan untuk apa tadi? Untuk ditadabburi. Dan tadabbur tidak mungkin kecuali kalau apa? Memahami makna. Nah, maka untuk bisa mentadabburi kita harus memahami makna.
Nah, memahami makna ini tadi yang dikatakan sebagai ilmu tafsir. Nah, maka mempelajari tafsir adalah perkara yang wajib. Karena dengan mempelajari tafsir kita akan paham makna. Dengan memahami makna maka kita akan bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk apa? Untuk mentadabburi. Untuk mentadabburi ayat-ayatnya. Nah, ini wajhud dalalahnya. Wajhud dalalahnya diterangkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau tentang ayat tadi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, surat Shad ayat 29. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bayyana anna al-hikmah min inzali hadzal Qur'an al-mubarak an yatadabbarun nasu ayatihi. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang penuh dengan kebaikan, yang barokah. Tujuannya atau hikmah dari diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk agar manusia itu mentadabburi ayat-ayatnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Itu ayat yang berikut selanjutnya ya. Wa liyatadzakkara ulul albab. Dan supaya orang itu mengambil pelajaran, memahami, mentadabburi dan mengambil pelajaran dari ayat tadi. Dan tidak mungkin seorang itu bisa tadabbur dan tidak mungkin orang itu bisa mengambil pelajaran kecuali dia harus memahami maknanya. Untuk memahami maknanya. Nah, maka ini menunjukkan tentang wajibnya mempelajari tafsir. Disebutkan pula dalam hadis Nabi SAW, disebutkan oleh Imam Muslim, hadis yang sudah antum sering dengarkan dan mungkin sudah antum hafal juga. Hadis apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah satu kaum yang berkumpul di suatu masjid, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, yang mereka membaca Al-Qur'an. Tidaklah suatu masyarakat yang kumpul di masjid untuk membaca Al-Quran bersama-sama, wa yatadarasunahu bainahum, dan untuk mempelajari. Tadarus maksudnya mempelajari, saling memahami ayatnya, saling mempelajari di antara mereka yang tahu memberitakan yang tidak tahu maknanya. Saling mempelajari Al-Quran. Tidaklah orang yang demikian illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi oleh rahmah Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaika, dan akan dinaungi oleh malaikat, wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan Allah akan sebut-sebut dia di hadapan makhluknya di langit sana, akan dipuji-puji namanya. Nah, siapa yang tidak ingin disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan makhluk-makhluknya. Nah, maka ini juga menunjukkan tentang dalil diwajibkannya tafsir. Dan juga disebutkan dalam doanya Nabi SAW kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas, berdoa untuk beliau. Doanya apa? Beliau mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini, fahamkan Abdullah bin Abbas tentang agamanya, dan ajarkan kepada dia tentang tafsir. Ajarkan kepada dia tentang tafsir. Nah, dan doa Nabi SAW terkabul, doanya makbul Nabi. Akhirnya jadilah sahabat Abdullah bin Abbas sebagai apa? Ahli tafsir. Nah, di antara para sahabat beliau adalah orang yang terkenal ahli tafsir. Nah. Dan juga yang lainnya, ayat-ayat yang lainnya masih banyak di samping hadis yang kita sebutkan. Juga ada ayat-ayat yang lainnya, surat Muhammad ayat 24 misalnya disebutkan dalam kitab Muqaddamah fi Ushul Tafsir oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Disebutkan di sana
firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Allah mencela orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an itu dibaca bukan sekedar untuk dibaca, tetapi ada maksud untuk ditadabburi. Sehingga manusia itu macam-macam berkaitan dengan hubungannya dengan Al-Qur'an, macam-macam. Ada yang pertama apa? Ada orang-orang yang Masya Allah membaca Al-Quran sambil mentadabburinya, kemudian mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari Al-Quran. Nah, ini orang yang paling utama. Orang yang membaca Al-Quran maksudnya bukan sekedar untuk membaca saja, tetapi dia ketika membaca dia berusaha untuk mentadabburinya, berusaha untuk mengerti apa yang dia baca. Nah, kemudian setelah itu dia mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini yang pertama, manusia yang pertama. Manusia yang kedua yang kayak apa? Nah, berarti ada yang seperti ini yang paling utama. Yang kedua, ada orang yang membaca Al-Quran, ada yang membaca ada orang yang atau yang pertama ada yang tidak membaca Al-Quran dan tidak mau membaca Al-Quran, apalagi mau memahaminya, belajar saja nggak mau. Ada orang yang nggak mau membaca Al-Quran dan tidak mau mempelajarinya, apalagi ingin mempelajari tafsirnya, apalagi mengamalkannya, tidak. Nah, membaca saja tidak mau. Nah, ini namanya orang yang menghajar Al-Quran. Seperti ini berbahaya sekali. Allah menunjukkan tentang orang yang seperti ini di dalam firman-Nya, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, di antaranya maknanya berpaling dari Al-Quran, tidak mau mempelajarinya, nggak mau membaca, nggak mau belajar cara membacanya, nggak mau mempelajari maknanya. Barang siapa yang berpaling menghajar Al-Quran, Al-Qurannya ditinggalkan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Ini maksudnya kehidupan yang sempit di mana ini? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhiratnya. Kehidupannya sempit di dunia dan di akhiratnya. Dan antum jangan tertipu dengan dunianya orang itu. Wah, masa dia nggak bisa Quran, nggak pernah baca Quran, tapi masya Allah rumahnya mewah, mobilnya banyak. Itu bukan menunjukkan, belum tentu dia itu kehidupannya apa, lapang, senang, belum tentu. Barang siapa, kita harus yakin dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, pasti dia kehidupannya akan sempit. Meskipun orang melihatnya seperti terpenuhi semuanya, tapi dia kehidupannya sempit. Berbeda dengan orang yang mempelajari Al-Quran, mau memahami Al-Quran, mau mengamalkannya, pasti kehidupannya tidak sempit, kehidupannya lapang. Meskipun orang melihatnya dia sakit, meskipun orang melihatnya dia miskin, tapi dia adalah orang yang lapang, orang yang bahagia. Bahagianya orang ini tidak didapat oleh orang yang kaya tadi, yang dia tidak mau mempelajari Al-Quran. Nah, ini berita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari mengingat aku, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia dan juga sempit di akhirat. Sempit di akhirat, dia akan dia itu akan sempit di alam barzahnya, akan dihimpit di alam barzahnya sampai patah tulang-tulangnya, sampai hancur tulang-tulangnya. Orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran. Wa yaumal qiyamah, dan juga di akhirat nanti, sempit di akhirat, artinya setelah dibangkitkan di nerakanya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia nanti pada hari kiamat akan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Nah, kemudian ini menunjukkan juga ayat yang sebelumnya ya.
Dikatakan dia akan sempit. Dan di antara bentuk sempitnya di akhirat nanti dia dibangkitkan dalam keadaan apa? Buta. Padahal waktu di dunia dia dalam keadaan bisa melihat. Orang kalau buta kan tidak seperti orang yang melihat. Maka orang itu akan mengatakan dalam ayat berikutnya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku dalam keadaan melihat? Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayatku, ayat-ayat kami dan engkau melupakannya. Berarti di sini bukan hanya orang yang berpaling. Bukan hanya orang yang berpaling. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Masuk di sini juga orang yang sudah bisa baca tapi enggak mau baca. Sudah bisa baca tapi waktunya enggak mau digunakan untuk baca. Sudah pernah hafal tapi hafalannya tidak diulang. Bisa terkena. Nah, maka seorang berusaha yang sudah bisa baca jangan sampai bacanya hanya di bulan Ramadan saja. Ditinggalkan selama 11 bulan, didatangi hanya 1 bulan. Ini bisa terkena ayat ini. Kan Allah mengatakan kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, telah sampai kepada engkau ayat kami. Engkau telah mendengar ada orang baca Quran tapi kamu tidak mau mempelajarinya. Engkau telah mendengar ada orang membaca Al-Quran tapi engkau tidak ingin tahu apa maknanya. Engkau telah mungkin sudah bisa membaca Quran tapi engkau tidak mau membacanya, padahal sudah bisa. Nah, engkau sudah menghafal Quran tapi engkau tidak mau memurajaahnya. Nah, sehingga engkau melupakannya. Maka dzalikal yauma tunsa. Oleh karena itu pada hari ini engkau juga dilupakan. Kamu dulu sudah melupakan ayat-ayat kami, maka pada hari ini juga kamu dilupakan oleh kami. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau membacanya, atau tidak mau mempelajarinya, tidak mau mempelajari cara membacanya. Ini bisa terkena ayat ini. Ini jenis yang keberapa tadi? Kedua dan ketiga. Jenis kedua dan ketiga sudah kita sebutkan secara langsung. Yang pertama tadi orang yang membaca, mau membacanya dengan maksud untuk mentadaburinya dan juga mengamalkan apa yang telah datang kepadanya dari ayat-ayat Al-Quran. Ini orang yang paling mulia, orang yang bahagia, ya, akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang setiap satu huruf itu akan mendapatkan 10 kebaikan dan juga pahala-pahala yang lainnya. Nah, yang akan menjadikan Quran itu hujjah bagi dia dan bukan hujjah untuk mengadab dia. Nah, disebutkan dalam hadis Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran ini akan bisa menjadi hujjah bagi engkau atau akan menjadi hujjah bagi Allah atasmu. Allah akan mengadab seseorang karena sebab telah sampai kepadanya ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, yang ketiga berarti apa? Yang ketiga adalah orang yang pertama orang yang membaca, mentadaburi dan mengamalkannya. Orang yang kedua orang yang tidak mau mempelajarinya. Yang ketiga orang yang sudah bisa membacanya, tapi dia nggak mau baca. Sudah ngerti cara membaca, sudah bisa, sudah lancar, tapi dia tidak mau membacanya. Membacanya hanya di bulan Ramadan saja biasanya. Nah, apalagi sekarang membacanya hanya pada saat kematian. Kalau ada orang baca Quran, pikirannya orang siapa yang meninggal ya. Baca Quran setelah dikaitkannya dengan orang yang meninggal. Nah, ini seakan-akan Al-Quran untuk orang yang meninggal. Nah, ini karena saking jauhnya orang dari Al-Quran, sehingga di sebagian tempat ketika ada orang yang baca Quran dianggap yang di benaknya siapa ini yang meninggal. Nah, yang keempat, yang jenis keempat apa ini? Nah, kira-kira apa? Orang yang sudah bisa membacanya, Masya Allah, tapi dia gunakan bacaannya untuk mencari dunia. Dia gunakan bacaannya untuk menghadiri acara-acara bid'ah, untuk diperdengarkan suaranya,
kemudian diperdengarkan lagunya, kemudian setelah itu untuk digunakan mendapatkan dunia. Nah, ini paling parah lagi, lebih parah lagi. Ini membaca Al-Quran ibadah atau bukan ibadah? Ibadah yang besar. Bagaimana ibadah yang besar digunakan untuk mencari dunia? Maka yang demikian tidak boleh dilakukan oleh seseorang untuk membaca Al-Quran untuk mendapatkan upah. Tidak diperbolehkan seperti ini. Yang sebagian terjadi di sebagian kota-kota besar ketika ada orang meninggal dunia berkumpul membaca Quran untuk apa? Untuk disewa. Kamu disewa baca Quran sebulan. Kalau sebulan ya sekian, kalau seminggu ya sedikit lebih murah lagi, begitu. Nah, ini untuk seperti itu. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, dan telah melanggar banyak permasalahan. Kalau pada acara yang seperti itu sudah pertama acaranya adalah bid'ah. Kemudian ini ibadah digunakan untuk mencari dunia. Ibadah harusnya dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbeda dengan orang yang mengajarkan Al-Quran. Kalau mengajarkan maka tidak mengapa, wallahu taala alam. Tapi di sini maksudnya membaca hanya diperdengarkan suaranya, lagunya, kemudian digunakan untuk apa? Mendapatkan upah. Yang seperti ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Nah, baik, ikhwan fillah, azanallah wa iyyakum. Ini tentang apa tadi? Tentang hukum, mempelajari tafsir. Bahwasanya mempelajari tafsir itu hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian ada juga ayat yang lainnya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an, tidak mau membaca Al-Qur'an, dikatakan dalam Al-Qur'an, "Faman ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang tidak mau mengingat Allah, barang siapa tidak mau membaca Al-Qur'an, di antara maknanya, barang siapa tidak mau membaca Al-Qur'an, maka akan kami berikan kepada orang tersebut, akan kami biarkan syaitan akan menjadi temannya. Akan kami biarkan syaitan akan terus-menerus bersama dia. Ini akibat dari orang yang tidak mempelajari Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, maka dia akan disertai oleh syaitan, akan diiring oleh syaitan kemanapun dia pergi, syaitan yang akan menemaninya, wala'iyadzubillah, ditemani oleh musuhnya, selalu berjalan bersama musuhnya. Bagaimana orang ridho kemana-mana berjalan bersama musuhnya. Nah, ini juga merupakan ayat yang mengingatkan kepada kita untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran, menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Nah, baik. Kemudian saya ingin membacakan beberapa ayat di sini tentang keutamaan dari membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Di antaranya disebutkan dalam surat Toha. Tadi yang kita baca sudah surat Toha. Tapi ayat yang sebelumnya kita tidak baca, Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka apabila datang kepada engkau huda, apabila datang kepada engkau hidayah, maka barang siapa yang mengikuti hidayah, maka dia tidak akan tersesat. Dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ini berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga. Dikatakan kepada Nabi Adam, apabila datang kepada kalian dariku petunjuk atau hidayah, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Nah, maka
Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan datang petunjuk. Petunjuk itu berupa apa? Berupa rasul dan berupa wahyu. Petunjuk itu berupa rasul dan berupa wahyu. Yang dengan petunjuk ini maka seseorang tidak akan tersesat. Dengan mengikuti petunjuk ini maka seseorang tidak akan tersesat. Dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan selamat dari ketersesatan. Dia akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Nah, dia akan tahu, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Nah, barang siapa yang berikutnya tadi, wa faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Adapun orang yang berpaling dariku, berpaling dari petunjukku, berpaling dari Rasul dan Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan akan akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia itu buta. Nah, kemudian ketika ditanya kenapa engkau bangkitkan aku ya Allah dalam keadaan buta? Kemudian Allah menjelaskan sebabnya apa? Sebabnya dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Telah datang kepadanya ayat, telah datang kepadanya petunjuk, tapi dia melupakannya. Nah, maka ayat ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita untuk mempelajari Al-Quran, keutamaan mempelajari Al-Quran, dan bukan sekedar membacanya, tetapi juga mentadabburinya sebagaimana ayat yang tadi kita baca dalam surat Shad ayat 29, juga untuk kita mengamalkannya. Nah, disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 15, ayat 16. Ini saya ambil ayat-ayat ini dari kitab Muqaddamah Ushul Tafsir. Allah Ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhu minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Nah, telah datang kepada kalian nurun wa kitabun mubin. Nah, ini juga seperti ayat sebelumnya. Telah datang kepada kalian cahaya. Cahaya di sini adalah apa? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Rasul datang dengan membawa petunjuk, maka dikatakan sebagai apa? Cahaya. Ini yang dimaksud dengan cahaya, bukan cahaya yang dimaksud Rasul. Cahaya itu artinya Rasul itu bukan jasadnya itu seperti cahaya, bukan. Yang dengan cahaya di sini adalah apa? Rasul membawa petunjuk, sebagaimana ayat tadi. Sebagaimana ayat tadi, ayat itu saling menjelaskan antara satu dengan yang lainnya. Maka ini bantahan bagi orang yang memahami bahwa atau yang berlebihan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa Nabi adalah nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Ini bukan manusia biasa, bukan manusia seperti yang lainnya. Kalau berjalan tidak ada bayangannya, karena cahaya kan kalau berjalan tidak ada bayangannya. Ini tidak benar. Yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah petunjuk, yaitu Rasul yang datang dengan membawa petunjuk. Nah, telah datang kepada kalian cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keberhasilan atau seorang ketika ingin mendapatkan hidayah, seseorang ketika ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka tidak ada lain jalannya kecuali harus kembali kepada Al-Quran. Kecuali dia harus kembali kepada Al-Quran. Yang disebutkan dalam ayat berikutnya tentang sifat Al-Quran, Allah mengatakan yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'izni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dikatakan sifat Al-Quran adalah memberikan hidayah. Dengan Al-Quran seorang akan mendapatkan hidayah. Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Nah, dengan Al-Quran dia akan mendapatkan hidayah. Maka barang siapa yang tidak mengikuti Al-Quran, maka dia akan tersesat. Yang tidak mengikuti Al-Quran,
maka dia akan tersesat. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan apa? Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang dengannya kalian tidak akan tersesat. Maka di sini barang siapa yang mengerti Al-Qur'an, dia tidak akan tersesat. Barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an, tidak mau mempelajarinya, dia akan tersesat. Nah, baik. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah menyebutkan maknanya kurang lebih sama. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra kitabun, kitab, anzalnahu, kami turunkan Al-Qur'an, kitab, ilaika, kepada engkau, litukhrijan nas, agar engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan manusia minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Maka orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan keluar dari kegelapan. Dia akan keluar dari kegelapan dan akan mendapatkan cahaya, akan mengetahui jalan hidupnya. Kalau dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan kepadanya Al-Qur'an, yang maksud diturunkannya Al-Qur'an litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, agar engkau wahai Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Bi'izni rabbihim, namun dengan izin Rabb-nya. Di sini ada kalimat dengan izin Rabb-nya. Nah, sebagaimana ayat yang dalam surat Al-Maidah tadi. Surat Al-Maidah tadi gimana? Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'izni. Yang engkau akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hidayah, yang memiliki hidayah itu taufik. Adapun Rasul hanya memiliki hidayah al-irsyad. Dikeluarkan diutus utusan, kemudian diturunkan Al-Qur'an untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul bisa memberikan hidayatul irsyad, tapi beliau tidak bisa memberikan hidayah at-taufiq. Karena Rasul tidak bisa mengeluarkan seseorang dari kegelapan kepada cahaya meskipun beliau sudah menyampaikannya, kecuali kalau mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam ayat lainnya, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Yang engkau cintai sekalipun engkau tidak bisa mendapatkannya. Walakin Allah yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Jadi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, maka hidayah ada berapa? Hidayah ada berapa? Ada dua. Kalau mau dirinci sebagian para masyayikh maka ada tiga. Pertama hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad ini hanya manusia memilikinya. Manusia bisa menunjukkan hidayatul irsyad, memberikan hidayah kepada orang berupa petunjuk. Ini yang benar, ini yang salah. Ini perintah Allah, ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa memberikan hidayatul irsyad. Yang kedua hidayah taufik. Dia bisa mengamalkan ilmu yang telah sampai kepadanya. Dia bisa mengamalkan nasihat yang sampai kepadanya. Dia tidak bisa mengamalkan itu kecuali kalau mendapatkan hidayah, yang ini namanya hidayah taufik. Kemudian di dalam hidayah taufik itu ada hidayah yang sifatnya hidayatul sabat. Hidayah taufik juga, tapi bukan sekedar menjalankan. Dia menjalankan dan terus menjalankan. Ada yang memperinci lagi. Hidayatul taufik di sini seorang itu sudah bisa mengamalkannya, kemudian setelah itu dia bisa istimror, terus menerus mengamalkannya. Nah,
Ini di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, hidayahilah kami kepada siratal mustaqim. Maksudnya di sini hidayah apa? Di antaranya adalah hidayah sabat. Nah, ini masih ingat apa tidak waktu kita membaca surat pada kitab Syurutus Shalah wa Arkanuha Wajibat 2 ketika kita membaca tentang tafsir surat Al-Fatihah yang disebutkan secara ringkas oleh muallif rahimahullahu taala. Ketika menafsirkan kalimat ihdina, apa beliau mengatakan? Di antara maknanya adalah sabitna. Ihdina artinya apa? Sabitna. Bukan berarti ihdina siratal mustaqim, kita itu bukan orang yang belum tahu siratal mustaqim. Ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya kalian jangan menyalah-nyalahkan kelompok ini, kelompok itu. Jangan kalian salahkan kelompok Khawarij, jangan kalian salahkan kelompok Mu'tazilah, jangan kalian salahkan kelompok. Jangan kalian memperingatkan orang dari kelompok ini, kelompok itu, kelompok yang menyimpang, yang menurut kalian menyimpang, karena kalian sendiri sebetulnya belum tahu apa dia menyimpang atau tidak menyimpang. Kita semua tidak ada yang tahu siapa yang benar kecuali nanti kalau di akhirat. Ini syubhat ya. Nah, ini jangan dicatat. Ini syubhat. Apa namanya? Dia mengatakan begitu. Nah, buktinya apa? Buktinya kamu setiap hari minta petunjuk, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Berarti kamu sudah tahu atau belum? Kalau kamu sudah tahu, kenapa minta petunjuk jalan yang lurus? Kalau kamu sudah tahu, kenapa minta? Kalau kamu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, berarti kamu belum tahu jalan yang lurus. Kalau kamu sendiri belum tahu jalan yang lurus, kenapa kamu mengatakan itu sesat, itu sesat, itu sesat? Ini syubhatnya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Maka kita jawab apa? Kalimat ihdina di sini bukan berarti artinya apa? Berikanlah kepada kami sesuatu yang kami tidak tahu untuk kami menjadi tahu, tidak. Tapi artinya sabitlah, ya Allah kokohkanlah kami ke dalam siratal mustaqim. Kami sudah tahu ini siratal mustaqim, tapi kami bisa menyimpang kalau kami tidak mendapatkan hidayatu as-sabat. Kami akan menyimpang kalau kami tidak diberi oleh Engkau istiqomah, ya Allah. Kalau kami tidak diberi istiqomah, maka kami akan menyimpang. Maka ya Allah kami memohon kepada Engkau istiqomah. Itu maksudnya. Ihdinas siratal mustaqim ini diantaranya adalah meminta istiqomah. Bukan berarti belum tahu siratal mustaqim, bukan berarti tidak tahu. Tapi di sini kita meminta istiqomah. Maka di sini ada hidayah yang namanya hidayatu as-sabat, hidayatu sabat. Nah, dan ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara yang sangat yang kita harus takut ya, Pak. Nah, perkara yang kita harus senantiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jatuh kepada penyimpangan. Karena kita tidak tahu apa nasib kita, bagaimana akhir hayat kita, bagaimana akhir hidup kita, apakah kita akan istiqomah atau tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antara doa yang beliau senantiasa ucapkan adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya, yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hati kami untuk terus mengikuti agamamu. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian keadaannya, Nabi memiliki hidayatul sabat atau tidak? Nah, kalau tadi hidayatul irsyad, Nabi memiliki apa tidak? Nabi memiliki. Manusia memiliki. Hidayatul taufik, Nabi memiliki apa tidak? Tidak. Nabi tidak memiliki hidayatul taufik. Nabi hanya bisa menunjukkan orang, ini benar, ini salah. Tapi kemudian untuk dia bisa mengamalkannya, Nabi tidak memilikinya. Innaka la tahdi man ahbabta. Sekarang hidayatul sabat, Nabi memiliki apa tidak? Hidayatul sabat supaya istiqomah orang itu. Tidak, Nabi sendiri berdoa. Nabi sendiri berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kokohkanlah hatiku untuk tetap kokoh di atas agamamu. Nabi sendiri berdoa. Berarti Nabi tidak memiliki hidayah as-sabat. Yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki hidayah as-sabat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dikatakan di sini wa yukhrijuhum alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur biizni
rabbihim ila siratil azizil hamid. Nah, dikatakan di sini biizni rabbihim untuk menunjukkan yang demikian tadi. Kemudian disebutkan pula dalam surat Asy-Syura. Syura ayat 52, 53. Allah menyebutkan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh. Kami wahyukan kepada engkau ruh. Disebutkan Al-Quran di sini dengan nama apa? Dengan nama ruh. Al-Quran memiliki nama yang banyak ya. Terkadang disebut dengan apa tadi? Wa man a'rada an dzikri, disebut dengan az-dzikr. Dalam ayat yang lainnya inna nahnu nazzalna az-dzikra. Dzikra di sini adalah apa? Al-Quran. Kadang dikatakan dengan al-kitab, kitabun anzalnahu. Kadang disebut dengan apa? Al-Quran disebut dengan beberapa istilah. Di sini disebut dengan apa? Ruh. Al-Quran diistilahkan oleh Allah disebut dengan nama ruh. Kenapa dikatakan ruh? Karena dengan Al-Quran orang akan hidup. Dengan Al-Quran orang akan hidup. Nah, ini kalau tanpa Al-Quran hidup atau mati? Mati. Maksudnya dia berjalan, dia punya ruh yang bisa dia berjalan, tapi dia mayat yang berjalan. Seperti mayat yang berjalan, tidak punya ruh, artinya dia tidak punya petunjuk, tidak punya hidayah. Manusia tapi seperti hewan. Nah, namanya manusia saja, namanya saja yang namanya manusia. Tapi akhlaknya, akidahnya itu lebih jelek daripada yang lainnya. Nah, maka Al-Quran dikatakan ruh karena dengan Al-Quran orang akan hidup, akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Nah, maka dikatakan sebagai ruh. Nah, kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina, maka telah kami turunkan kepada engkau ruh dari sisi kami. Ini dalam surat Asy-Syura ayat 52 53. Nah. Ma kunta tadri mal kitab, engkau tidak tahu apa itu kitab. Wala al-iman, dan kamu tidak tahu apa itu iman. Sebelum diturunkannya Al-Qur'an kamu enggak tahu. Nabi SAW tidak tahu apa perintah-perintah Allah, apa larangan-larangan Allah. Nabi tidak tahu. Tapi setelah diturunkannya Alkitab, Nabi tahu. Setelah diturunkannya wahyu, Nabi tahu apa itu iman, apa itu Islam. Nah, ya. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Namun kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya yang kami berikan hidayah dengan cahaya tadi bagi orang-orang yang kami kehendaki. Ya. Min ibadina, dari hamba-hamba kami, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau akan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Engkau wahai Muhammad akan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini hidayah apa? Hidayatul irsyad. Ini hidayatul irsyad. Nah, ini penting ya untuk mengetahui supaya tidak salah paham. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul sabat. Kalau tahu rinci seperti ini nanti akan tahu kalau ada syubhat bisa membantahnya. Kalau tidak tahu, iya ya. Kenapa menyalahkan orang yang saya juga setiap hari doa ihdinas siratal mustaqim. Enggak ngerti bahwa di situ ada hidayatul irsyad, ada hidayatul sabat, ada hidayah taufik. Nah, maka seorang dengan mengetahui perincian-perincian, jadi sebagaimana diterangkan oleh para ulama, ini akan menjadi senjata untuk menghadapi syubhat ketika mendatanginya. Ikhwan fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Maka dari sinilah kita berusaha untuk bersama-sama nanti kita mempelajari Al-Quran dan mentadabburinya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Disebutkan dalam kitab Muqaddamah fi Ushul Tafsir, berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau mengatakan, haddatsana alladziina kanu yuqri'una al-Qur'an ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal 'amal. Lihat bagaimana dahulu para sahabat. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, telah mengatakan kepada kami orang-orang yang dahulu membacakan kepada kami Al-Qur'an, yang mengajarkan kepada kami Al-Qur'an, yaitu para sahabat.
Seperti siapa? Seperti Utsman bin Affan, seperti Abdullah bin Mas'ud telah mengabarkan kepada kami. Orang-orang yang dulu telah mengajarkan kepada kami Al-Quran, bahwasanya dahulu mereka di sini siapa? Para sahabat, kanu idza ta'allamu minan Nabi SAW 10 ayat, dahulu kalau belajar dari Nabi 10 ayat, lam yujawizuha, tidak minta ayat berikutnya, sampai mereka memahami maknanya dan sampai mereka mengamalkannya. Ini para sahabat. Jadi mereka bukan orang-orang yang sekedar membaca Al-Quran, tapi mereka adalah orang-orang yang membaca dan ingin memahaminya dan ingin mengamalkannya. Qalu, maka jika para sahabat mengatakan fata'allamna Al-Quran, maka kami mempelajari Al-Quran wal ilma wal amal jami'an. Kami belajar Al-Quran sekaligus kami belajar memahami maknanya, sekaligus kami mengamalkannya. Walihada kanu yabqauna muddata fi hifdhis surah. Oleh karena itu mereka dahulu itu dalam waktu yang panjang itu hanya hafal satu surat saja dalam waktu yang panjang. Dikatakan oleh Anas bin Malik, kana rajul idza qara al-Baqarah wa Ali Imran jalla fi a'yunina. Dahulu kalau ada seorang sahabat di antara kami ada yang sudah membaca Al-Qur'an, sudah membaca Al-Baqarah. Kalau sudah hafal Al-Baqarah dan sudah hafal Ali Imran, wah, sudah menjadi orang yang alim di hadapan kami, orang yang mulia. Nah, karena apa? Berarti dia sudah mengamalkan Al-Quran. Dia berarti sudah mengamalkan. Dia bukan berarti cuma hanya hafal saja. Berarti dia sudah mengamalkan apa yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Apa yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Nah, maka kalau sudah hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, wah, ini luar biasa. Ini bukan orang. Nah, karena dia berarti sudah mengetahui maknanya dan dia sudah mengamalkan semua yang ada dalam surat Al-Baqarah dan semua yang ada di dalam Ali Imran. Yang paling mulia tentu Nabi Muhammad SAW, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu diamalkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak pernah menyelisih apa yang ada di dalam Al-Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Kalau begitu Al-Quran diamalkan atau tidak? Ya diamalkan. Bagaimana bisa jadi akhlaknya itu Al-Quran kalau tidak mengamalkan yang ada di dalam Al-Quran? Maka di sini tidak cukup. Tidak cukup bagi kita untuk sekedar membaca Al-Quran atau tujuannya hanya sekedar ingin menghatamkan Al-Quran. Tidak. Ini bukan berarti melarang menghatamkan Quran, tidak. Bukan. Atau orang yang menghatamkan Al-Quran daripada tidak memahaminya, tidak usah menghatamkan. Tidak itu. Maksudnya apa? Ada semangat juga untuk apa? Mempelajarinya. Ada semangat untuk mempelajarinya. Nah, dan dahulu para sahabat ada yang menghafal untuk menghafal surah Al-Baqarah sampai 8 tahun. Nah, 8 tahun hafal Al-Baqarah. Bukan mereka itu hafalannya lemah, bukan. Masya Allah, 1 hari bisa hafal. 1 bulan mungkin bisa hafal satu surat. Bukan hafalannya lemah, tetapi mereka itu tidak hanya membaca dan menghafalkan saja, tapi mereka mempelajari dan mereka mengamalkannya. Nah, ya. Ini mungkin bisa menjadi muqaddimah, pengantar untuk kita berusaha ya mempelajari Al-Quran, kita berusaha untuk memahami Al-Quran dan kita bersama-sama ya. Saya mohon nanti juga yang mungkin ada yang sudah punya tafsir As-Sa'di, ada yang punya tafsir Ibnu Katsir, ada yang punya tafsir Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ada yang punya faedah disampaikan, sampaikan. Sehingga pelajaran ini pelajaran yang sifatnya saling mengajarkan di antara kita. Nah, saya yang membaca, mudah-mudahan antum mengambil faedah dari apa yang kita akan baca dan antum juga memberikan faedah dari apa yang kalian antum temukan di dalam tafsir yang ada di hadapan antum, dari tafsir-tafsir yang dinasihatkan oleh para ulama untuk kita membacanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Minimal ini sebagai pengumuman lah ya. Pengumuman nanti pelajaran kita adalah tafsir. Kita mulai dari tafsir surat apa? Amma yatasaalun ya. Ya.
dari surat Amma Yatasaalun. Dari ayat itu insyaallah. Atau dari mana antum punya pendapat? Dari Wadduha? Dari Amma Yatasaalun. Dari sekarang dibaca surat Amma Yatasaalun, baca terjemahannya, kemudian dihafalkan. Nanti kita pelajari bersama. Insyaallah. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.